Perkenalkan, nama saya Risma Grasalda dari kelas Manajemen Keuangan A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Baiklah, saya awali dengan persediaan. Persediaan itu mewakili barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi yang dipegang oleh perusahaan untuk memungkinkan terjadinya suatu produksi. Persediaan juga dapat memenuhi permintaan dari para pelanggan. Persediaan terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, bahan dan komponen mentah. Bahan dan komponen mentah ini biasanya dibeli dari pemasok dan digunakan dalam proses produksi. Contohnya, apabila kita ingin memproduksi keripik talas, kita akan membeli bahan baku talas kepada pemasok. Selanjutnya, ada yang namanya barang dalam proses atau biasanya kita kenal dengan nama barang setengah jadi. Selanjutnya, barang jadi, misalnya nih biasanya kita lihat di supermarket, di rak supermarket itu terdapat produk kan, itulah yang dinamakan barang jadi. Nah, terdapat juga 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan untuk dijual. Yang kedua, persediaan dalam proses manufaktur, yaitu persediaan yang udah disiapin sebelum bahan tersebut jadi atau sebelum bahan itu menjadi final product. Selanjutnya, ada persediaan dalam bentuk bahan baku yang belum digunakan. Nah, itu tadi merupakan 3 jenis persediaan. Persediaan atau inventory ini penting untuk menjaga agar proses produksi dapat berjalan terus tanpa adanya hambatan. Apabila kekurangan inventory, suatu proses produksi akan terhambat. Selain itu, juga dapat memenuhi permintaan selama masa penambahan. Selanjutnya, inventory dapat menghindari kita dari kehilangan permintaan dan mengantisipasi apabila terjadinya perubahan kondisi pasar. Inventory itu tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, karena apabila inventory kita terlalu banyak, itu akan membuat modal stagnan, dan apabila sebaliknya terlalu sedikit, itu akan mengakibatkan yang namanya kehilangan sel. Jadi, tiap-tiap orang itu akan mencari keseimbangan nih antara tingkat kepuasan yang ingin diberikan pada konsumen dan biaya yang digunakan untuk menyediakan inventory. Bisa kita lihat, makin kesini metode pencatatan persediaan kita tuh makin maju gitu kan. Zaman-zaman dulu kan kita mencatat manual, berapa barang yang masuk, berapa barang yang tersedia. Untuk yang sekarang ini tidak perlu lagi pakai metode manual. Sekarang kita udah maju, tiap barang atau inventory yang masuk udah dilengkapi barcode. Barcode tersebut itu bakalan terhubung pada internet dan datanya bisa disimpan di dalam sebuah aplikasi yang namanya tuh Clouds. Jadi apabila barang keluar masuk dari rak atau gudang bakalan tercatat secara digital tanpa paper. Misalnya dalam sebuah toko susu, di rak toko tersedia 100 kotak susu. Lalu tentu aja tuh banyak konsumen yang beli gitu kan. Ternyata tersisa 5 kotak susu di rak. Maka bakalan ada alarm yang berbunyi. Alarm yang berbunyi itu menandakan bagian yang bertugas untuk pengisian harus mengisi rak kembali agar penuh menjadi 100 stok, 100 susu lagi gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang biaya persediaan. Yang pertama ada yang namanya biaya penyimpanan. Biaya ini nih biasanya berupa biaya sewa gedung, biaya utilitas, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan-karyawan. Yang kedua, ada yang namanya biaya pengadaan, seperti biaya kita untuk survei, biaya pemesanan, atau biaya transportasi. Selanjutnya ada yang namanya biaya akibat kekurangan persediaan, yaitu biaya yang terjadi apabila terjadi stock out. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan itu ada 3. Yang pertama, economic order quantity. Yang kedua, production order quantity. Dan yang ketiga, quantity discount model. Selanjutnya, tentang pengawasan persediaan. Persediaan ini juga harus diawasi. Jadi tujuan dari pengawasan persediaan ini yang pertama untuk memastikan kecukupan suplai produk. Yang kedua untuk memastikan investasi pada persediaan minimum.
Yang ketiga, untuk mengefisiensikan pembelian, persediaan, dan konsumsi bahan baku. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ngawasin kan bisa aja apabila stok kita masih banyak nih, tapi kita terus-terusan beli bahan baku, padahal di gudang tuh masih banyak gitu stok kita. Nah, itu tuh tadi yang membuat ketidakefisienan. Selanjutnya, pengawasan persediaan itu bakalan bisa memastikan kegiatan penambahan tepat waktu. Kalau ada pengawasan kan kita dapat menambah persediaan tepat waktu. Jadi kita menambah persediaan pada saat dibutuhkan sehingga biayanya juga efisien. Selanjutnya bakalan memberi persediaan stok bahan baku. Jadi stok bahan baku kita tuh bakalan stabil gitu, tidak bakalan kekurangan ataupun kelebihan. Selanjutnya bisa memberikan dasar ilmiah untuk merencanakan bahan baku. Dan yang ketujuh, bisa menjaga persediaan tepat waktu. Hampir sama kayak nomor 4 tadi. Jadi kapan kita butuh, kita baru membeli stoknya gitu. Yang kedelapan, bakalan menjaga persediaan pada batas kebutuhan. Jangan sampai stok barang kita ini banyak, padahal kebutuhan kita ini nggak segitu. Jadi kita secukupnya aja. Nah, jadi selain tujuannya tadi, ada juga beberapa manfaat pengawasan persediaan. Yang pertama, pengawasan persediaan itu dapat memperbaiki dalam hubungan pelanggan karena pengantaran barang dan jasa tepat waktu. Kan kalau misalnya kita punya barang, stok barang, otomatis kita bisa mengantar barang tepat waktu gitu, nggak perlu nunggu-nunggu kita order barang lagi. Yang kedua yaitu bisa melancarkan produksi dan produksi tidak terputus. Kita nggak bakalan berhenti gitu produksinya. Jadi kita tuh cukup gitu stok kita untuk melakukan produksi. Yang ketiga yaitu bisa mengefisiensikan pemanfaatan modal kerja. Yang keempat, dapat menguntungkan dalam pembelian. Dan yang terakhir manfaatnya adalah dapat mengurangi kemungkinan pemesanan yang sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang standarisasi. Standarisasi adalah memproduksi variasi produk secara maksimal dan variasi bahan baku peralatan dan proses yang minimal. Standarisasi ini sangat dibutuhkan ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyederhanaan. Penyederhanaan adalah proses mengurangi jenis atau varian dari produk yang dihasilkan. Penyederhanaan ini tentu saja ada keuntungannya. Keuntungan dari penyederhanaan yaitu dengan adanya penyederhanaan bakalan dapat mengurangi operasional produksi dan bahaya perusahaan. Yang kedua, bisa mengurangi jenis dan volume sisa produk yang mungkin meningkat. Yang ketiga yaitu penyederhanaan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan pelayanan jual yang lebih baik. Jadi kita dapat melakukan penjualan secara efisien dan lebih baik gitu. Yang keempat yaitu mengurangi persediaan dan menghasilkan pengawasan persediaan yang lebih baik. Jadi itu berhubungan gitu, pengawasan persediaannya juga bakalan lebih baik. Dan yang kelima yaitu biaya produksi bisa lebih rendah dan mengurangi harga produk. Dan yang terakhir, keuntungannya adalah bisa memperbaiki kualitas produk. Nah, itu tadi keuntungan adanya penyederhanaan. Kita lanjut ke analisis nilai. Analisis nilai ini difokuskan pada penambahan biaya, pada ketidakefisienan dan ketidakperluan spesifikasi dan fitur yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah bukan nilai yang melekat pada produk, tapi hubungan antara apa yang diinginkan seseorang dan berapa willingness to pay-nya atau WTP-nya. Istilahnya WTP. Misalnya nih, ada sepatu dengan merek Puma gitu. Harganya tuh 300 sampai 700. Di atas itu kan kita 300 sampai 700 nih kemampuan kita untuk membeli produk tersebut. Kalau di atas begitu tuh mungkin kita nggak mampu atau nggak sanggup untuk beli. Jadi itulah yang dinamakan WTP-nya. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.